Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Apakah sehat semua? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman di sini sehat semua tanpa satu halangan apapun. Amin rabbal alamin. Jadi untuk hari ini saya akan mengajarkan materi tentang penggunaan perangkat lunak 3 dimensi. Nah, seperti itu. Nanti akan coba saya terangkan melalui PPT. Nanti teman-teman minta tolong perhatikan ya. Oke. Untuk hari ini saya akan mengajarkan materi yaitu tentang menggunakan perangkat lunak 3 dimensi. Nah, di sini bagaimana cara-caranya kita menggunakan aplikasi AutoCAD 3 dimensi untuk membuat sebuah rumah ataupun sebuah desain-desain 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, sebelum kita lanjut untuk membuat itu, materi yang pertama saya berikan adalah perangkat lunak 3 dimensi. Nah, di situ bagaimana caranya kita membuatnya, ada beberapa langkah yaitu perangkat-perangkatnya. Masuk ke materi selanjutnya, apakah ada yang sudah pernah dengar aplikasi ini? Belum ya? Ya, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mengoperasikannya. Ya, lanjut saja. Ini adalah materi yang pertama saya. Ini adalah judul dari materi saya yang akan saya berikan, yaitu menggambar dengan perangkat lunak 3 dimensi. Nah, AutoCAD 3 dimensi sendiri merupakan tahapan kedua ataupun tahapan setelah AutoCAD 2 dimensi dikuasai. Mengapa demikian? Karena fungsi dari 3 dimensi sendiri adalah untuk memberikan gambaran dengan lebih jelas mengenai objek yang dibuat, bahkan bisa lebih realistis sebelum objek tersebut benar-benar diproduksi. Nah, untuk menguasai AutoCAD 3 dimensi sendiri perlu perintah-perintah dasar 3 dimensi yang harus dikuasai, yaitu yang pertama adalah perintah extrude. Nah, perintah ini digunakan untuk membentuk objek solid dari objek-objek tertutup ataupun objek surface dari objek terbuka. Nah, seperti ini ada di sini. Tampilannya kita ubah dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Untuk perintah extrude tersebut, kita menggunakannya atau cara pengoperasiannya yaitu kita membuat objek 2 dimensi terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita masukkan ukuran yang sesuai keinginan kita. Lanjut, setelah itu kita klik atau ketik EXT atau extrude. Setelah itu kita kasihkan ke objek 2 dimensi. Maka kita tinggal menarik dan jadilah seperti ini. Selanjutnya yang kedua adalah perintah revolve. Perintah ini merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk membentuk objek 3 dimensi dengan cara diputar. Nah, seperti ini digunakan untuk membuat botol, membuat gelas, ataupun membuat sebuah mur ataupun baut. Nah, ini. Dan cara penggunaannya yaitu kita menggunakan PL atau polyline, jangan membuat line. Karena jika kita membuat line, nanti di sini tidak akan terhubung ataupun tidak menjadi satu kesatuan. Karena syarat dari membuat revolve tersebut harus kita satu satuan. Nah, langkah yang pertama kita akan menggunakan ataupun membuat sebuah ujung baut. Nah, cara yang pertama adalah kita ketik PL, enter. Setelah itu kita langsung membuat sebuah zigzag dan membuat garis lurus. Nah, garis lurus ini sebagai acuan atau titik pusat untuk membuat sebuah baut. Setelah itu kita ketik revolve, lanjut kita arahkan dari ujung sini ke sini, maka akan jadi gambar seperti ini. Nah, nanti jika tampilan dari 3 dimensinya akan seperti ini. Lanjut langkah ketiga yaitu ada perintah loft. Perintah ini digunakan untuk membentuk objek 3 dimensi dari objek tertutup yang lainnya, yaitu menggunakan ketik loft. Nah, di sini ada gambar 2 dimensi lagi. Nah, hampir sama seperti yang
pertama saya ajarkan yaitu extrude. Bedanya di sini kita dapat mengubah bentuknya dari bawah ke atas dan ke atas ke bawah, seperti kita akan membuat sebuah vas. Nah, di sini yang pertama saya gunakan adalah perintah circle, yaitu dengan diameter 5 cm. Setelah itu kita copy ke atas, lanjut kita memperkecil ukurannya atau membuat lingkaran lagi dengan ukuran yang lebih kecil atau seperti ini. Setelah itu kita ketik love dari objek ini ke ini. Setelah itu kita tarik, maka akan jadi gambar seperti ini. Nah, di sini selanjutnya ada perintah subtract. Perintah ini banyak digunakan untuk membuat lubang pada beberapa objek. Syarat utama untuk menggunakan perintah ini adalah perlu adanya objek pelubang dan objek yang dilubangi. Nah, untuk penggunaan subtract sendiri yaitu sama, kita menggunakan perintah 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggambar sebuah persegi dan di tengahnya ada sebuah lingkaran. Setelah itu kita menggunakan perintah extrude seperti ini, menggunakan ini. Lalu kita extrude ke atas sesuai ukuran yang kita inginkan. Setelah itu yang lingkaran juga kita extrude ke atas, maka akan jadi gambar seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya, jika sudah gambar terbentuk seperti ini, kita menggunakan perintah subtract, yaitu melubangi. Tinggal ketik saja objek yang objek ini. Setelah itu kita klik OK, maka akan jadi gambar seperti ini. Selanjutnya ada perintah sweep. Perintah ini digunakan untuk membuat objek 3 dimensi dengan konsep kerja, yaitu menarik atau menyeret objek 2 dimensi sebagai profil, mengikuti sebuah jalur baik garis maupun lengkungan, sehingga membentuk sebuah objek solid. Nah, di sini ada gambar objek 3D modeling, ada gambar 3D basic. Sama, cuma ada beberapa di beberapa komputer ada sebuah perbedaan, maka biasanya membingungkan, tapi semuanya sama. Nah, di sini seperti ini kita menggunakan perintah sweep. Ada dua cara. Yang pertama, di sini kita membentuk objek, yaitu di tengahnya ada sebuah lubang, dan di sini yang kedua, lubangnya tertutup ataupun menjadi sebuah objek solid dan tidak ada ruang di dalamnya. Nah, seperti ini caranya adalah kita membuat PL polyline sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita membuat ukuran persegi yang kita gunakan seperti ini. Setelah itu caranya seperti ini, kita klik sweep, klik kanan ada perintah model. Setelah itu klik solid atau surface. Jika solid akan muncul gambar seperti ini, dan jika surface akan seperti ini. Untuk perintah selanjutnya kita menggunakan union. Nah, perintah ini digunakan untuk menggabungkan objek 3 dimensi yang satu dengan objek yang lainnya. Caranya yaitu ini ada perintah union. Nah, di sini saya menggambar dua buah objek yang belum terhubung, yaitu menggambar sebuah kubus, dan kita akan ubah tampilannya dari solid 3D solid menjadi objek 2 dimensi biasa. Nah, di sini dari gambar ini akan saya buat menjadi seperti ini. Caranya adalah kita menggunakan perintah union atau penggabungan, yaitu kita membuat objek 2 dimensi ini dan kita copy dari sini ke sini. Lanjut kita ketik dua buah objek ini ke perintah union, maka akan jadi gambar seperti ini. Dan ini adalah perintah selanjutnya, yaitu press pull. Perintah ini hampir sama dengan perintah extrude,
cuma penggunaannya lebih gampang daripada extrude. Dan di sini ada terdapat minusnya. Jika di versi lama maka perintah press pull tidak ada. Nah, seperti ini gambarnya sama seperti kita menggunakan langkahnya sama seperti kita menggunakan perintah extrude. Cuma jika kita klik dari gambar ini 2 dimensi ke 3 dimensi akan lebih mudah jika digunakan di aplikasi AutoCAD 3 dimensi. Ya, sudah selesai. Itu tadi adalah materi yang saya berikan hari ini, yaitu adalah menggunakan perintah dasar AutoCAD 3 dimensi. Nah, di sini apakah ada yang tanyakan? Oh iya, silahkan. Oke, pertanyaan bagus. Yaitu pertanyaannya, kenapa setiap menggunakan perintah-perintah dasar AutoCAD 3 dimensi kita harus menggunakan perintah dasar 2 dimensi? Karena setiap kita membuat perintah dasar 3 dimensi, harus kita membuat syaratnya adalah membuat 2 dimensi atau dasaran terlebih dahulu. Seperti kita membuat rumah, kita harus juga membuat dasaran terlebih dahulu, yaitu membuat sketsa terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut bisa menggunakan perintah 3 dimensi tersebut. Seperti itu. Apakah ada yang tanyakan lagi? Jika tidak, maka teman-teman akan saya beri tugas atau latihan di rumah, yaitu di rumah teman-teman harus membuat sebuah objek 3 dimensi dengan cara-caranya seperti saya ajarkan tadi. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.